Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan bagaimana harapan honorer di tahun 2023 dan tahun 2024 ke depan setelah RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Di sini disampaikan bahwa peraturan pemerintah pengangkatan tenaga honorer dalam proses pembuatan. Non-ASN kini waktunya bersiap. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa informasi sebelumnya oleh Menpan RB menyampaikan setelah pengesahan Undang-Undang ASN tanggal 3 Oktober 2023 bahwa pemerintah melalui Menpan RB segera akan melakukan kegiatan perancangan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023. Suatu hal yang wajar kalau dikatakan bahwa honorer non-ASN waktunya bersiap. Dalam arti apakah ini Bapak Ibu? Tentunya dengan peraturan pemerintah yang muaranya adalah pengangkatan honor menjadi ASN, maka honorer siap-siap. Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pesan positif telah tiba bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia. Peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tengah dalam proses pembuatan dan diharapkan segera terbit. Peraturan pemerintah ini sendiri merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang baru diteken oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Oktober 2023, 3 hari yang lalu. Hal ini merupakan kabar gembira bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama menantikan kepastian status dan hak-haknya dalam dunia kerja pemerintah. Dalam perjalanannya, peraturan pemerintah pengangkatan honorer sendiri akan terangkum dalam peraturan pemerintah manajemen ASN. Ini merupakan turunan dari Undang-Undang ASN yang terbaru yang telah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang lalu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini merupakan satu informasi yang menggembirakan seluruh honorer karena memang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pemerintah bersama dengan DPR RI bahwa honorer ini segera dituntaskan dan dilaksanakan penataannya paling lama Desember 2024. Nah, tentunya Bapak Ibu kesemuanya ini kita berpatokan pada apa yang disampaikan sesuai dengan informasi ini bahwa peraturan pemerintah yang akan mengatur terkait dengan hal pengangkatan tersebut. Diangkatkah menjadi PNS ataupun P3K? Tentunya peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini yang akan mengatur itu. Dikutip dari berbagai sumber, ini diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dalam keterangan tertulis pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, ini berkat dukungan DPR, maka RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga honorer non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal, dan hal ini telah diinstruksikan kepada pemerintah melalui Menpan RB. Makanya Menpan RB bergerak cepat untuk terus memacu kinerja
dalam hal menuntaskan honorer ini. Lebih lanjut, Menteri Anas juga membeberkan dasarnya atau alasannya ada lebih dari 2,3 juta tenaga honorer non-ASN. Kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Jadi, dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K adalah salah satu langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menata sistem kepegawaian yang lebih baik dan bersifat adil. Dengan pengaturan ini, tenaga honorer akan memiliki status yang lebih mapan atau hak-haknya yang lebih terjamin sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Langkah awal dalam proses ini adalah pendataan tenaga honorer yang sedang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tenaga honorer didaftarkan kembali ke dalam sistem pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, bahwa dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, BKN, dan BPKP juga tengah melakukan audit ulang jumlah honorer yang benar-benar ada di Indonesia. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa semua tenaga honorer tercatat dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Setelah pendataan selesai, pemerintah akan melakukan seleksi yang melibatkan berbagai kriteria, termasuk relevansi pendidikan, pengalaman kerja, hasil tes atau seleksi, kualitas kinerja, dan faktor-faktor lain yang relevan. Seleksi ini akan menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selanjutnya, proses perampungan peraturan pemerintah manajemen ASN akan mendetailkan seluruh proses pengangkatan honorer. Nanti detailnya atau nanti akan didetail di peraturan pemerintah kata Menpan RB. Informasi terkait dengan ini Bapak Ibu, tenaga honorer yang memenuhi kriteria khusus akan diprioritaskan jadi PNS menurut Undang-Undang ASN terbaru. Peraturan pemerintah mengenai pengangkatan adalah akan dijadikan landasan hukum untuk pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi syarat. Jadi peraturan pemerintah ini akan mengatur segala prosedur dan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hak dan kewajiban tenaga honorer yang menjadi P3K. Pemerintah Indonesia sendiri ini telah berkomitmen untuk memberikan kepastian dan kesempatan kepada tenaga honorer yang telah lama berjuang dalam dunia kerja pemerintah. Dengan proses pembuatan peraturan pemerintah mengenai pengangkatan yang tengah berjalan, para tenaga honorer dihimbau untuk bersiap-siap dan terus memantau perkembangan terkait dengan proses ini. Jadi kesimpulannya, peraturan pemerintah pengangkatan adalah berita baik bagi tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Proses ini juga adalah upaya pemerintah untuk memberikan keadilan dan kesempatan kepada mereka yang telah lama mengabdi. Menteri Anas juga menyampaikan satu ketegasan bahwa insya Allah 3 bulan lagi peraturan pemerintah akan diterbitkan. Nah tentunya ini Bapak Ibu bisa kita prediksi akhir tahun 2023 tahun ini atau setidaknya Desember 2023 tahun ini. Jadi dalam waktu dekat peraturan pemerintah ini akan menjadi kenyataan dan tenaga honorer akan segera mendapatkan pengakuan yang mereka layakkan. Bapak Ibu honorer, mari kita dukung, mari kita doakan program pemerintah dalam hal memikirkan bagaimana solusi dan bagaimana nasib honorer di Indonesia ke depan ini. Jadi, Bapak Ibu, itulah informasi terkait dengan nasib honorer, di mana pemerintah
bersama dengan DPR RI benar-benar berjuang untuk para honorer di Indonesia. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.